Om Swastiastu, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Diah dalam channel YouTube saya. Pada video kali ini akan menjelaskan beberapa hal penting tentang keterampilan membuka pembelajaran dengan baik dan benar. Adapun komponen utama dalam membuka pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah menginformasikan tujuan kompetensi. Yang kedua, memberikan umpan agar siswa tertarik untuk berpikir terkait materi yang akan dijelaskan. Dan untuk yang terakhir, yaitu memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik dan juga tidak canggung mempelajari apa yang akan kita jelaskan sebagai guru. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, menginformasikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini atau yang akan dilakukan oleh guru di kelas. Oke, jadi untuk poin yang pertama, menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Pertama-tama, seorang guru harus menyampaikan materi apa yang akan dipelajari. Misalnya kita mempelajari sifat koligatif larutan atau materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi pada saat membuka pembelajaran, sebelum ke kegiatan inti, guru akan menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Misalnya tujuannya salah satunya untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka seorang guru harus menyampaikan tujuan tersebut kepada siswanya. Nah, selain menyampaikan tujuan pembelajaran, seorang guru juga harus menyampaikan kompetensi dasar apa saja yang akan diterima oleh siswa supaya tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Misalnya salah satu kompetensi dasarnya adalah siswa dapat membedakan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Jadi semua itu harus disampaikan seorang guru kepada siswanya agar siswa itu tahu apa yang akan mereka dapat dan apa yang mereka capai dalam mempelajari materi tersebut. Itu untuk yang pertama. Untuk poin yang kedua, yang paling penting adalah memberikan umpan agar siswa tertarik untuk berpikir. Nah, tujuan untuk pemberian umpan ini seperti yang sudah jelas saya sampaikan adalah untuk membuat siswa itu lebih tertarik masuk mempelajari materi yang akan disampaikan. Jadi, contohnya seorang guru itu bisa memberikan contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari atau pertanyaan yang relevan dengan materi. Misalnya, kalau larutan elektrolit dan non-elektrolit, seorang guru bisa bertanya tentang fenomena-fenomena seperti air yang dapat mengalirkan listrik sehingga digunakan oleh beberapa orang untuk menangkap ikan dengan cara mengalirkan listrik pada air sungai tersebut. Nah, dengan memancing dengan fenomena tersebut, fenomena di masyarakat tersebut, maka siswa diharapkan lebih tertarik kenapa air tersebut bisa mengalirkan listrik. Nah, selain itu ada juga contohnya seperti aki. Aki itu kenapa dia bisa menjadi sumber tenaga listrik pada kendaraan. Itu juga disampaikan oleh guru kepada siswanya agar siswa itu tertarik apa yang mengakibatkan hal itu bisa terjadi. Nah, setelah ada rasa penasaran dan rasa ingin tahu, maka siswa sudah siap dan tertarik untuk mendengarkan penjelasan selanjutnya untuk di kegiatan inti, yaitu penyampaian materi oleh guru atau diskusi antar siswa dan juga dengan guru. Untuk poin yang ketiga, yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Untuk motivasi ini, setelah menyampaikan contoh-contoh tersebut dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru harus bisa memberikan motivasi agar siswanya tertarik dan lebih ingin lagi mempelajari hal tersebut dengan memberikan pertanyaan yang lebih menantang. Tetapi memang lebih baik supaya pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti memberikan umpan tersebut
untuk memberikan umpan itu baru memberikan umpan supaya siswanya tuh berpikir, kok bisa ya air itu digunakan untuk setrum ikan, seperti itu misalnya contohnya di masyarakat di beberapa daerah ya. Nah, selanjutnya untuk motivasi tersebut kita menghubungkan itu dengan realitas seperti tadi itu kan baru terpancing kok bisa seperti itu. Lalu kita berikan lagi motivasi atau rangsangan supaya siswa itu semakin ingin dan tidak canggung untuk mengikuti pembelajaran. Nah, berikut saya akan mencontohkan cara membuka pembelajaran terkait tiga topik yang harus ada atau 3 komponen yang harus ada dalam membuka pembelajaran dengan baik dan benar. Baik, saya langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, setelah ketua kelas memimpin doa, lalu guru akan bertanya tentang kehadiran. Baiklah anak-anak, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Dan saya dijawab oleh siswa hadir semua. Oke, kita lanjutkan. Bagus, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya pada kalian. Apa kalian pernah melihat atau mendengar ada orang yang mencari ikan dengan cara menyetrum air sungai? Lalu kita tunggu respon siswa. Nah, apakah ada yang tahu mengapa metode tersebut digunakan untuk mencari ikan? Apabila siswanya itu menjawab kurang tahu dan juga ada yang menjawab tapi kurang keliru, lalu kita jawab lagi. Baik, untuk penjelasannya akan terjawab setelah kita mendiskusikan secara lebih lanjut terkait topik elektrolit dan non-elektrolit. Nah, karena hal ini sangat berhubungan dalam topik kali ini yang akan kita pelajari. Jadi itu tadi contoh untuk membuka pembelajaran. Nah, untuk komponen-komponennya dari yang pertama. Kita harus menginformasikan tujuan. Kalimatnya seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu kan sudah disampaikan tujuan pembelajarannya untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa juga sudah terjawab di sana. Siswa diharapkan mampu membedakan larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Untuk yang kedua, umpan agar siswa tertarik untuk berpikir, tadi saya contohkan dengan pertanyaan seperti ini. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat atau mendengar orang mencari ikan dengan cara menyetrum air sungai? Nah, itu pertanyaan yang termasuk merangsang siswa untuk berpikir bagaimana, apa sih hubungannya dengan fenomena tersebut dengan topik yang akan dibicarakan. Nah, itu sudah memberi rasa penasaran dan ingin tahu lebih lanjut kelanjutannya bagaimana. Nah, untuk memberikan motivasi kepada siswa, contoh kalimatnya seperti ini. Baik, untuk penjelasannya akan terjawab saat kita mendiskusikan lebih lanjut tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena fenomena tersebut sangat berhubungan dan ada kaitannya dengan konsep larutan elektrolit non-elektrolit. Jadi itu dia contoh membuka pembelajaran yang baik dan benar. Harus ada 3 komponen utama yang tercantum, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, guru harus memberikan umpan untuk siswa berpikir supaya lebih tertarik akan materi apa yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir,
komponen yang harus ada, yaitu memberikan motivasi kepada siswa dengan cara baik lebih menekankan pada pertanyaan kehidupan sehari-hari yang bisa juga disampaikan pada komponen kedua atau memberikan rangsangan. Nah, untuk memberi motivasi ini juga bisa dengan mengaitkan cerita atau fenomena tadi menuju materi yang akan disampaikan. Nah, hal ini bertujuan agar siswa itu menjadi termotivasi untuk mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru dan tidak akan canggung saat proses pembelajaran dimulai pada kegiatan inti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon like, comment, dan subscribe channel ini. Untuk video-video selanjutnya akan dibuat lagi. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih.